di dalam struktur data ini adalah ada yang dikenal dengan array, stack, dan queue. Ya, jadi kita mulai dengan array. Ya. Oke, kita mulai dengan array. Nah, di sini array ya, saya ulangi lagi, kita sudah mulai pokok bahasan struktur data. Yang pertama akan dibahas itu adalah array. Ya. Array merupakan bagian dasar. Tunggu, masih ada yang masuk ya. Oke, ya. Array di sini merupakan bagian dasar pembentukan suatu struktur data yang lebih kompleks. Ya, jadi array itu merupakan bagian dasar pembentukan suatu struktur data yang lebih kompleks. Ya, di mana setiap jenis struktur data kompleks dapat disajikan secara logik oleh array. Jadi setiap jenis struktur data kompleks itu dapat disajikan secara logik oleh array. Nah, yang harus kamu perhatikan untuk array di sini adalah yang pertama itu adalah definisi dari array. Ya, definisi dari array itu adalah suatu himpunan hingga, ya, array itu adalah suatu himpunan hingga elemen yang terurut dan homogen. Ya, atau array ini dapat didefinisikan juga sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada komputer. Ya, pada komputer. Jadi sebelum data-data itu masuk, berarti kita melakukan pemesanan lokasi. Misalkan lokasinya adalah 5, berarti kita telah menyiapkan tempat sementara sebanyak 5 untuk data. Ya. Kemudian array ini sifatnya terurut. Ya, terurut ya, maksudnya di sini kan tadi kan dibilang ya, array merupakan suatu himpunan hingga elemen yang terurut dan homogen. Ya. Terurut di sini maksudnya adalah elemen tersebut dapat diidentifikasi sebagai elemen pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai elemen ke n. Ya, jadi itu terurut. Nah, kemudian homogen, ya, homogen ini gimana homogen? Homogen ini ya sifatnya di sini adalah setiap elemen dari data sebuah array itu mempunyai tipe data yang sama, makanya dia disebut dengan homogen. Ya, jadi tipe datanya itu adalah sama. Oke. Ya, kemudian ya di sini di sini yang harus kamu perhatikan di sini adalah karakteristik array. Karakteristik array di sini ada 4. Yang pertama ya ada 4. Yang pertama itu adalah array mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori. Ya, dia bersifat statis. Jadi di sini ya. Di sini array mempunyai batasan karakteristik yang pertama dari array. Yang pertama itu adalah batasan dari pemesanan alokasi memori ya yang bersifat statis. Jadi kalau misalkan kita definisikan arraynya itu sebanyak 6, berarti data yang bisa masuk itu hanya 6. Ya, hanya 6. Nah, bagaimana kalau misalkan kita sudah pesan tempat, kita sudah pesan tempat sebanyak misalkan kita pesan tempat sebanyak 10, tetapi ternyata data yang kita punya itu ada 15. Berarti gimana? Ya, berarti data di sini yang bisa masuk hanya 10 data. Sisanya yang 5 itu tidak bisa masuk. Ya. Jadi tetap yang bisa masuk hanya 10, yang 5 itu akan terabaikan, tidak bisa masuk. Makanya di sini karakteristik array yang pertama itu adalah bersifat statis, dia tidak dinamis. Kalau dinamis kan kalau misalkan pesan 10 terus yang datang 15 berarti dia bisa berubah tempatnya kan. Kalau ini dia sifatnya statis. Jadi kalau udah pesan 10 ya berarti data yang bisa masuk hanya 10. Sampai di sini paham nggak? Sampai di sini paham nggak? Paham, Ibu. Paham. Kemudian array ini mempunyai tipe data sama. Ya, tipe data di array itu sama. Makanya dia disebut dengan homogen. Kemudian karakteristik yang ketiga itu dapat diakses secara acak. Ya, dapat diakses secara acak. Kenapa
kok dapat diakses secara acak? Karena kan tadi kan kita lihat di sini ya. Ya, kita lihat di sini array ini adalah terurut ya. Terurut itu berarti dia dapat diidentifikasi sebagai elemen pertama, kedua dan seterusnya. Makanya dia dapat di di sini di sini array ini dapat diakses secara acak. Kenapa? Karena pada array ini mempunyai indeks. Nah, indeks ini yang menentukan posisinya. Posisi pertama berarti elemen pertama. Posisi 2 berarti elemen kedua. Bukan nilainya ya, tetapi posisinya. Indeks itu adalah posisinya. Posisi 1 atau elemen pertama ya. Posisi 2 elemen kedua seperti itu ya, atau elemen kedua kita sebutnya seperti itu. Karena jadi dia bisa diacak, bisa diakses secara acak karena dia di array ini dia mempunyai indeks. Nah, indeks ini yang akan menentukan posisi 1 nilainya adalah 45. Misalkan gini, saya punya data 4. Yang data A, data yang pertama itu adalah 50. Data yang kedua 60, data yang ketiga 70, kemudian data yang keempat di sini adalah tadi 50, 60, 70, 80 ya, 80. Nah, di sini data yang pertama itu sudah saya kasih indeks. Indeks berarti elemen pertama itu nilainya adalah 50. Elemen kedua itu adalah 60. Elemen ketiga 70, elemen keempat itu 80. Jadi kalau misalkan saya akses atau saya panggil datanya, misalkan saya panggil data elemen ketiga, ya dia akan memunculkan data elemen ketiga. Elemen ketiga ini isinya berapa? Isinya adalah 70. Jadi dia dapat diakses secara acak. Kenapa? Karena pada array di sini dia mempunyai indeks. Nah, indeks ini yang menentukan posisinya. Kemudian array ini terstruktur ya, terstruktur atau berurutan ya. Kenapa? Tadi kan sudah saya bilang array ini dia mempunyai indeks. Indeksnya dimulai dari 1, 2, 3, 4. Dia terstruktur. Ya, jadi indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat. Indeks pertama misalkan tadi kan 50, indeks kedua misalkan nilainya 60, indeks ketiga nilainya 70, indeks keempat nilainya adalah 80. Dia terstruktur. Ya, mulai di terstruktur itu dia karena ada indeksnya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan enggak? Sampai di sini ada yang mau tanyakan enggak? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Kalau misalkan array kan tipe datanya sama nih. Kalau misalkan ada dua array, yang satu tipe datanya string semua, yang satu lagi integer, apa bisa digabung tuh keduanya? Tidak bisa digabung. Paling kalau misalkan tidak bisa digabung, kan nanti prosesnya beda-beda. Tidak bisa digabung. Ya. Tapi kan maksud digabungnya gimana, Firsa? Kayak dimasukin jadi satu array, misal ada array pembeli, satu lagi ada array total, jadi dimasukin dalam satu array belanja misal gitu. Oh bisa, kan nanti kan prosesnya beda. Proses pemanggilan arraynya kan nanti beda. Ya, kalau misalkan seperti itu nanti digabung pada saat proses pembayaran ya. Misalkan kamu kan bikin array, misalkan nama yang pertama adalah list daftar daftar barang ya. Daftar barang kan itu kan namanya itu kan berupa string, gitu kan Firsa? Iya, Bu, gitu. Ya. Maksudnya. Kemudian harga barang itu merupakan misalkan tipe datanya adalah integer, ya. Iya, Bu. Nah, Benar. terus kemudian pada saat dilakukan proses pembayaran, berarti kan kayak di Indomaret ya. Di Indomaret itu kan kita kan nama barangnya apa, terus ada harganya kan seperti itu, kemudian totalnya, ya kan? Ya kan? Ya nggak, Iya, Bu. Firsa? Nah, Benar. oke. Nah, itu bisa digabung. Bukan digabung dalam arti nggak digabung ya, tapi prosesnya itu bisa diproses secara bersamaan. Tetapi tetap arraynya. Ya. Jadi
bukan digabung ya, istilahnya bukan digabung, Firsa. Itu prosesnya ada, nanti kan ada proses, misalkan harga barangnya sekian, ininya sekian, itu bukan digabung, tapi di apa ya namanya? Tadi saya pikir gabung maksudnya dari ini, dari daftar barang ke harga barang digabung jadi satu, enggak. Itu bisa dilakukan, gabungnya gini, gabungnya itu bisa dengan melakukan proses. Jadi proses memunculkan daftar harga barang sekian, menggunakan array harga daftar barang. Kemudian untuk proses menghitung total belanjanya itu dengan menggunakan array dari harga barang. Gitu. Nanti pada saat memunculkan itu dua-duanya akan ditampilkan. Jadi dia bukan digabung. Apa ya? Istilahnya itu apa ya? Jadi prosesnya sendiri-sendiri ya. Tapi pada saat penampilan dia ditampilkan bersamaan, gitu aja intinya. Ya. Oh, berarti tetap jadi 2 array ya, Bu? Tetap ada 2 array. Nggak bisa digabung jadi 1 array, nggak. Oh, oke, Bu. Kasih, Bu. Oke. Ya. Terus ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya. Kita mulai masuk ke array. Di sini array mempunyai tunggu. Di sini kita mulai masuk ke dimensi array ya. Array di sini mempunyai dimensi ya, yaitu array dimensi 1 yang kita sebut dengan vektor dan array dimensi banyak yang dan array dimensi banyak. Nah, array dimensi banyak ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu array dimensi 2 yang kita sebut dengan matriks atau table dan array dimensi 3 yang kita sebut dengan kubik. Ya, jadi di sini array itu mempunyai dimensi. Ya. Dimensi array terbagi menjadi 2, yaitu array dimensi 1 yang kita sebut dengan vektor ya. Dan yang kedua array dimensi banyak. Nah, array dimensi banyak ini akan terbagi lagi menjadi 2, yaitu array dimensi 2 yang kita sebut dengan matriks atau table dan array dimensi 3 yang kita sebut dengan kubik. Oke. Ya. Kemudian kita mulai dengan array dimensi 1. Nah, array dimensi 1 di sini merupakan bentuk yang sangat sederhana dari array. Ya. Di mana setiap elemen array mempunyai subscript atau indeks. Ya. Setiap elemen array mempunyai subscript atau indeks. Nah, fungsi dari indeks atau subscript ini, ya fungsinya ini antara lain, yang pertama adalah menyatakan posisi elemen pada array tersebut. Jadi subscript ini menyatakan misalkan A dalam kurung 1 berarti elemen ke-1. Ya, terus membedakan dengan elemen yang lain. Jadi elemen 1 dengan elemen ketiga itu berbeda nilainya ya. Oke. Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Di sini yang harus kamu perhatikan adalah bentuk array dimensi 1. Ya, bentuk array dimensi 1. Bentuk array dimensi 1 di sini adalah A dalam kurung L, kemudian U, ya, kemudian A L.2 U, ya. Atau bisa juga di sini AI, di mana I-nya ini bergerak dari I sama dengan L, L plus 1, L plus 2, jadi I-nya itu bergerak dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kamu baca keterangannya. A itu adalah nama array. A-nya adalah nama array. Sedangkan L itu adalah lower bound. Ya, lower bound itu adalah batas bawah indeks. Ya, sedangkan U itu adalah upper bound, yaitu batas atas indeks. Yang harus kamu perhatikan adalah bentuk umumnya. Ingat aja, bentuk umum array itu adalah ALU. A nama array, L adalah batas bawah, U adalah batas atas. Nah, untuk array dimensi 1 ini kita dapat cari ya banyak elemen array atau yang kita sebut dengan rentang.
ya, atau disebut juga dengan rings. Ya. Jadi dari array dimensi 1 ini kita dapat menghitung banyaknya elemen array. Ya, banyaknya elemen array atau yang disebut dengan rentang atau yang disebut dengan rings. Rumusnya di sini adalah A LU, ya, misalkan di sini adalah nama arraynya adalah A LU, maka rumusnya di sini adalah U dikurang L plus 1. Ya, jadi kamu harus ingat rumus untuk mencari rentang pada array dimensi 1 itu adalah U dikurang L plus 1. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan saya kasih contoh, ini kita masih berbicara tentang array dimensi 1 ya. Di sini saya kasih contoh. Misalkan saya punya data ya, data hasil pencatatan suhu suatu ruangan ya, setiap 1 jam selama periode 24 jam. Nah, dari data ini dapat dituliskan dalam bentuk array dimensi 1. Nah, caranya gimana? Kita tentukan dulu nama array ya. Misalkan nama arraynya apa? Karena ini adalah suhu, kita tuliskan saja di sini nama arraynya adalah suhu. Sekarang kita tentukan batas bawah. Ingat batas bawah, lower bound. Ya, batas bawahnya. Batas bawahnya kamu bisa lihat di sini. Kita kalau jam itu dimulai dari jam berapa? Jam 1, Bu. Jam 1. Berarti lower bound-nya berapa? 1. Kemudian, nah di sini pencatatan suhu suatu ruangan setiap 1 jam, Kemudian selama periode 24 jam. Berarti batas atasnya berapa? 24. Kalau saya ganti selama periode 8 jam, berarti batas atasnya berapa? 8. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham. Oke, sekarang kita tuliskan ke dalam bentuk array. Ya, nama arraynya apa? Suhu. Ya kan? Kamu nama arraynya adalah suhu. Kemudian batas bawahnya 1, ya kan? L-nya berapa? Kamu lihat ini L. Batas bawahnya 1. Batas atasnya? 24. 24. Sampai di sini paham nggak? Ya, dari suatu data dapat diubah ke dalam bentuk array. Sampai di sini paham nggak? Paham, Bu. Paham. Oke. Ya, selanjutnya. Kan tadi kan bisa array dimensi 1 dapat dicari, dapat dihitung ya banyaknya elemen array. Nah, banyaknya elemen array di sini dapat dihitung banyaknya elemen array. Nah, sekarang saya kasih contoh. Misalkan saya ada array ya, batasnya adalah 1 sampai dengan 12. Hitung range-nya. Berapa range-nya? 12, Bu. 12. U-nya berapa? U-nya 12. 12 dikurang L-nya berapa? 1. 1 plus 1 Plus 1. sama dengan 12. Ya, ini sudah saya kasih tanda ya supaya kamu paham ya. Ini L itu adalah lower bound, U adalah upper bound. Range-nya adalah U dikurang L plus 1. U-nya berapa? U-nya 12. L-nya berapa? L-nya 1 plus 1 berarti 12. Sampai di sini ada yang menanyakan nggak? Sampai di sini ada yang menanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Paham? Paham, Bu. Nah, sekarang selanjutnya, kalau misalkan ya saya punya array ya, array dengan arraynya datanya adalah A 2.8
8. Ya, 2 sampai dengan 8. Berapa range-nya? Tujuh. 7. Coba kita hitung. U-nya berapa? 8. 8, Bu. Dikurang L-nya berapa? 2. 2. Plus 1 sama dengan 7. Benar. Sampai di sini paham nggak? Paham, Bu. Paham. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau misalkan saya kasih contoh lagi. Ya. Tentukan range dari array A 4 sampai dengan 15. Gimana? 12, Bu. 12. U-nya berapa? U-nya 15. 15. L-nya 4 4 plus tambah 1. 1 sama dengan 12. Kalau misalkan saya punya array ya sebagai berikut. A dengan range dengan A min 3 sampai dengan 8. Tentukan range-nya. U-nya berapa? U-nya 8. 8. 8. Kemudian dikurang L-nya Minus 3. min 3. Kemudian plus 1 sama dengan 12, Bu. 12. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Ya. Yang penting kamu hafal bentuk umumnya dan hafal rumusnya. Ya. Nah, kalau sudah, ada yang ditanyakan nggak untuk array dimensi 1? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ke array dimensi 2. Array dimensi 2. Nah, kita mulai array dimensi 2. Di sini untuk array dimensi 2, di sini kita memerlukan 2 buah subscript atau 2 buah indeks ya. Di mana indeks pertama untuk menyatakan posisi baris, sedangkan indeks kedua untuk menyatakan posisi kolom ya. Posisi baris itu kita simbolkan dengan I, sedangkan posisi kolom itu kita simbolkan dengan J. Ya, dengan J. Nah, kalau kita tuliskan ya bentuk umum dari array itu adalah nama array ya baris koma kolom ya. A ini adalah nama array dalam kurung baris koma kolom. Ya. Baris koma kolom. Nah, di sini baris koma kolom. Ya. Baris koma kolom. Barisnya disimbolkan dengan huruf apa? Dengan huruf I. Kolomnya disimbolkan dengan huruf apa? Kolom J. Nah, sekarang I-nya ini adalah I-nya terdiri dari batas bawah sampai dengan batas atas L1 sampai dengan U1. Untuk J-nya, kolomnya L2 sampai dengan U2. Maka dapat dituliskan bentuk umum dari array di sini adalah A L1 sampai dengan U1 ini adalah untuk I-nya, barisnya. Untuk kolomnya itu adalah L2 sampai dengan U2 ya. Jadi dapat dituliskan sebagai berikut A, I, J. Nah, di mana I-nya itu adalah L1 sampai dengan U1, J-nya itu adalah L2 sampai dengan U2 ya. Di sini keterangannya A itu adalah nama array ya. L1 itu adalah batas bawah indeks baris ya. L2 batas bawah indeks kolom, U1 batas atas indeks baris, U2 adalah batas atas indeks kolom. Nah, kita lanjut dulu di sini. Oke. Nah, di sini array dimensi 2 itu juga kita dapat menghitung jumlah elemen baris.
pada array dimensi 2, di sini kita dapat menghitung jumlah elemen baris, jumlah elemen kolom, dan jumlah total elemen array. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Untuk jumlah elemen baris, rumusnya itu adalah U2 dikurang L2 tambah 1. Ya. Untuk elemen kolom, itu adalah rumusnya U1 dikurang L1 plus 1. Ya. Sedangkan total elemen array itu adalah baris kali kolom atau kolom kali baris, ya, atau dengan U2 dikurang L2 tambah 1 dikali U1 dikurang L1 plus 1, ya. Oke. Sekarang saya kasih contoh, misalkan di sini. Ya, saya mempunyai array. Aku coba hitung sendiri. Misalkan saya mempunyai elemen array, coba saya tambah. Ya. Misalkan saya mempunyai array A, ya, di mana array A di sini datanya adalah sebagai berikut. 1 2 1 2 3 4 5 6. Terus baris kedua 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8. Ya. Tuliskan untuk elemen array ini batasnya dari berapa sampai berapa. Nah, kamu bisa lihat di sini. Array ini ya kan itu dapat dituliskan baris koma kolom, ya. Barisnya dari berapa sampai berapa, kolomnya dari berapa sampai berapa. Lihat, L1 batas bawahnya. L1 itu adalah batas bawah. U1 adalah batas L1 ini adalah batas bawah untuk baris, U1 adalah batas atas untuk baris. Sekarang kamu lihat. Batas bawah baris. Batas bawah biasanya berapa? 1. 1 sampai, kamu lihat barisnya ada berapa baris? 3, Bu. Ada 3. Koma. Kemudian kolomnya ada berapa kolom? 6. Kolomnya ada 6. Ya, kamu lihat nih. Ini kan barisnya. Baris pertama, ya, baris kedua, baris ketiga. Kemudian kolomnya 1 2 3 4 5 6. Ingat ya, kalau baris itu adalah horizontal, kalau kolom itu adalah vertikal, ya. Kamu lihat aja datanya yang vertikal ada berapa. Ya. Kemudian yang ada berapa kolom, ya. Kalau misalkan baris ada berapa yang berbentuk horizontalnya. Ini kan 1 2 3. Kalau kolom 1 2 3 4 5 6. Sampai di sini paham nggak? Sampai di sini paham nggak? Paham, Bu. Paham. Kemudian dapat dihitung jumlah elemen baris. Jumlah elemen baris. Rumusnya di sini adalah U2 dikurang L2 plus 1. U2 dikurang L2 plus 1. Nah, jumlah elemen barisnya berapa? 3, Bu. 3. Elemen baris, jumlah elemen 6, Bu. baris. 6. 6. Coba kita lihat. Rumusnya gimana? Masukkan. U2-nya berapa? 6, Ibu. 6. U2-nya adalah 6. Dikurang L2-nya. L2-nya 1. 1. Plus 1. Sama dengan 6. Oke. Benar nggak? Benar nggak jumlah elemen barisnya 6? Iya, Bu. Oke. Sekarang jumlah elemen kolom. U1-nya berapa? 3, Bu. 3, Bu. Ya, 3 dikurang L1-nya 1. 1 plus 1 sama dengan 3. 3.
sekarang kamu bisa lihat. Nanti dulu, sebentar. Jumlah elemen array. Baris kali kolom. Jumlah elemen 18. baris berapa? 6. Jumlah elemen kolom? 3. 3. Sama dengan? 18. 18. Oke. Sekarang gini, jumlah elemen baris. Jumlah elemen baris berarti jumlah elemen. Elemen itu adalah datanya ya. Jumlah datanya ada berapa? Kamu lihat, kok jumlah elemen barisnya 6, sedangkan di sini ada barisnya cuma 3. Itu bukan jumlah baris ya. Ingat, bukan jumlah baris, tapi jumlah elemen baris. Elemen itu adalah isi. Kamu bisa lihat di sini. Satu baris isinya 6, bener nggak? Baris pertama isinya berapa? Ada berapa elemen nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener nggak? Satu baris isinya 6. Kemudian baris kedua, jumlah elemennya ada berapa? Ada 6 atau ada 5? 6, Bu. 6. Ya, jadi yang ditanyakan di sini adalah jumlah elemen baris, bukan jumlah baris. Kalau jumlah barisnya 3. Tapi jumlah elemen baris, ya jumlah data dalam satu baris, ini ada 6. Nah, jumlah elemen array, ya jumlah elemen array berarti jumlah data di dalam array ini ada berapa? Ada 18. Kamu hitung aja kalau nggak percaya. Benar nggak 18 datanya? Ya. Oke, sampai di sini paham nggak? Sampai di sini paham nggak? Paham, Bu. Paham. Oke, selanjutnya saya lanjut. Sebelum yang ini ya, saya lanjut dulu ke cross section. Ya, cross section. Ya, cross section dari array berdimensi 2 adalah suatu himpunan yang anggotanya adalah elemen-elemen dalam satu baris saja atau satu kolom saja. Ya, jadi array dimensi 2 ini bisa kita bentuk cross sectionnya, di mana anggotanya adalah elemen-elemen dalam satu baris saja atau satu kolom saja, tergantung tanda bintangnya diletakkan di kolom atau di baris. Ya, notasi cross section itu adalah asterisk. Ya, notasinya adalah asterisk. Dan kita lihat, saya kasih contoh. Misalkan ada array B dengan nama B, yaitu untuk batas bawah 1 sampai dengan M, terus untuk kolomnya adalah 1 sampai dengan N. Nah, maka di sini atau di sini B, I, J, di mana I-nya itu mulai dari 1 sampai dengan M, J-nya itu 1 sampai dengan N. Maka cross section-nya kita lihat. Kalau misalkan cross section-nya ini saya taruh di kolom, ya kan baris koma kolom kan, baris koma kolom. Kalau saya letakkan di kolom, ya, maka dia yang berubah adalah kolomnya. Barisnya tetap, kolomnya yang berubah. Kalau misalkan cross sectionnya saya taruh di baris, ya, maka yang berubah adalah barisnya, kolomnya tetap. Ya. Kalau misalkan dari contoh di sini, nah, kalau saya tuliskan sebagai berikut, A cross section, 5. Cross sectionnya diletakkan di mana? Baris. Di baris. Baris. Kalau di baris berarti apanya yang berubah? Baris. Barisnya berarti A 1,5. Kemudian apa lagi? 2,5. A dalam kurung 2,5. Kemudian A dalam kurung 3,5. Barisnya ada berapa? Barisnya cuma ada 3. Berarti dia akan berubah 1, 2, 3. Sekarang kalau misalkan saya tempatkan sebagai berikut. A 4, asterisk. 4, asterisk. Nah, 4, asterisk. Nah, berarti saya letakkan cross sectionnya ada di mana? Kolom. Di kolom. Yang berubah apa? Kolom. Kolom. Berarti A 4,1. Kemudian A 4,2. Yang berubah kolomnya kan?
Kemudian A 4,3, A 4,4, kemudian A berapa? 4,5, A 4,6. Ya, 4,6. Sampai di sini paham nggak? Jadi kalau misalkan cross sectionnya diletakkan di baris, berarti barisnya yang berubah. Kalau cross sectionnya yang ditempatkan di kolom, berarti kolomnya yang berubah. Sampai di sini paham nggak? Sampai di sini paham? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kenapa? Alif, kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya anggap ngerti ya. Kemudian saya lanjut ya untuk array dimensi 3 ya. Bentuknya sama ya. Tinggal ditambahin aja L3 sampai dengan U3 ya. Di sini kalau misalkan array dimensi 3 saya kasih contoh. Misalkan di sini saya punya data yaitu saya ingin menyajikan data mengenai jumlah mahasiswa manajemen informatika Universitas Gunadarma ya berdasarkan tingkat, kelas. Nah, di mana kelasnya ini terbagi menjadi 2 yaitu kelas pagi dan malam dan jenis kelamin. Ya, jenis kelamin ini terbagi menjadi 2 yaitu pria dan wanita. Nah, nama arraynya di sini bisa saya tuliskan. Nama arraynya di sini saya kasih nama mahasiswa, ya kan? Di sini penyajian datanya ini berdasarkan tingkat, kelas dan jenis kelamin. Tingkat ya dimulai ya tingkat 1 sampai dengan tingkat 4 ya untuk tingkat. Sebentar ya. Tunggu sebentar ya, saya pesenin.
Oke, kita lanjutkan ya. Di sini untuk tingkatnya itu kan dimulai di Gunadarma itu adalah tingkatnya adalah tingkat 1 sampai dengan tingkat 4 ya. Kemudian tadi kan untuk kelasnya terbagi menjadi 2, kelas pagi dan kelas malam. Berarti batas awalnya itu adalah 1, batas atasnya adalah 2 ya. 1 menyatakan pagi, 2 menyatakan malam. Bentar. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi di sini untuk nama arraynya di sini saya kasih nama mahasiswa, tingkatnya adalah tingkat 1 sampai dengan 4. Untuk kelasnya kan tadi kan terbagi menjadi 2 ya, pagi dan malam. Berarti batas bawahnya itu adalah pagi, batas atasnya adalah 2. Pagi, batas atasnya 1, batas bawahnya 1, batas atasnya 2, di mana 1 menyatakan pagi, 2 menyatakan malam. Ya. Kemudian untuk jenis kelamin, tadi kan berdasarkan jenis kelamin, ya berdasarkan jenis kelamin. Untuk berdasarkan jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin kan terbagi lagi menjadi 2, ya kan? Batas bawahnya 1, batas atasnya adalah 2. Jadi 1 itu untuk pria, 2 itu untuk wanita. Oke. Nah, dari data ini kita dapat sajikan ke dalam array dimensi 3. Ya. Caranya gimana? Oh, ini kehapus ya. Oke. Di sini kan nama arraynya sudah ada ya. Nama arraynya di sini adalah mahasiswa. Berarti kamu ingat aja. Bentuk umum array adalah nama array. Pertama kamu tuliskan dulu nama arraynya. Nama arraynya adalah suhu. Nama arraynya adalah bukan suhu, mahasiswa. Mahasiswa. Ya. Kemudian ya batas bawah yang pertama ya, batas bawah yang pertama L1 ya. L1 itu apa? L1 itu adalah batas bawah yang pertama itu adalah tingkat ya, berdasarkan tingkat. Batas bawahnya itu adalah 1. Batas atasnya adalah 4. Kemudian berdasarkan apa lagi disusun? Berdasarkan kelas. Ya. Kelasnya ini adalah 1, ya batas bawahnya 1, batas atasnya adalah 2. Ya. Kemudian untuk jenis kelamin ya, untuk jenis kelamin ya di sini batas bawahnya 1, batas atasnya adalah 2. Di sini saya kasih warna ya. Ini 1 sampai dengan 4 itu adalah
Ya, jadi seperti ini. Ini adalah dari data tersebut dapat dituliskan dengan menggunakan array dimensi 3. Ya. Tingkatnya ini kan kamu bisa lihat batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Kelas batas bawahnya 1, batas atasnya adalah 2. Untuk jenis kelamin adalah batas bawahnya 1, batas atasnya adalah 2. Udah. Kalau ya. Deh. Kalau misalkan saya tuliskan MHS, saya tuliskan ya MHS ya MHS 3.2.1 artinya apa? Artinya apa? Mahasiswa tingkat 3 kelas Mahasiswa malam. tingkat 3 kelas malam. Kelaminnya pria. Jenis kelamin pria. Bisa? Bisa ya? Kalau misalkan saya tuliskan MHS bintang, 1,2. Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Seluruh mahasiswa tingkat 1 sampai 4 kelas pagi, kelaminnya pria, kelaminnya wanita. Jenis kelaminnya wanita. Jadi ini semua mahasiswa tingkat jenis kelas pagi jenis kelamin apa? Wah, Wanita. Oke. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Paham nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Paham ya? Gampang kok. Cuma tinggal masukin dalam rumus. Oke. Kalau misalkan saya tuliskan, bukan saya tuliskan. Kita sudah mulai masuk ke mapping ya. Mapping ke storage dari array ya. Untuk mapping storage di sini Waalaikumsalam. Ya. Mapping ke storage dari array. Yang pertama kita pelajari array dimensi 1 ya. Untuk array dimensi 1 di sini untuk mengetahui address awal atau starting address dari elemen suatu array A I, nah, dari array A elemen ke I di sini perlu diketahui yang pertama itu adalah address awal dari array yang bersangkutan, kemudian ukuran dari masing-masing elemen array ya, di mana ukuran dari masing-masing elemen array itu terdiri dari address awal ya, address awal dari array yang dinyatakan dengan notasi B ya. Ya. B atau base location itu adalah address awal ya. Sedangkan banyaknya ruang itu adalah S, satuannya adalah byte. Ya. Kemudian address awal untuk array dimensi 1 ini dapat dituliskan dengan menggunakan rumus B plus dalam kurung I dikurang L dikali S. B menyatakan base location atau address awalnya, I itu adalah elemen ke berapa di dalam array, sedangkan L batas bawah dikali dengan S. S ini adalah banyaknya ruang. Oke. Ya.
Kalau misalkan saya kasih contoh, ya saya langsung masukin aja ke contohnya ya. Di sini saya punya array A. Ya, array A 1 sampai dengan 7. Ya. Tentukan address awal dari elemen A5, elemen ke-5. Ya. Maka address awalnya gimana? Rumusnya di sini adalah B plus I dikurang L dikali S. Ya. Kita tuliskan. B-nya diketahui enggak? Enggak. Kita tuliskan kembali di sini adalah B. B plus dalam kurung. I-nya berapa? I-nya berapa? 5, Bu. 5. Ini kan sudah saya kasih tanda ya, biar kamu paham. 5. Oke. Kemudian L-nya 1 Ibu. 1. Kemudian S-nya diketahui enggak? 6 Bu. Tidak diketahui. Kalau tidak diketahui, tuliskan saja S. Berarti hasilnya berapa? B plus 4 4 kali S. 4 kali S. Ya, 4S aja ya, 4 kali S. Kemudian kalau misalkan saya punya array A3 sampai dengan 8, tentukan address awal dari elemen ke-6. Berarti apa? Langsung aja. B plus L1. I-nya berapa? 6 6 dikurang 3 3 dikali S. dikali S. Kali S. Sama dengan B B 3S. plus 3S. Oke. Sampai di sini paham? Satu lagi. Satu lagi. Gimana? B plus I-nya berapa? 2 Ibu. 2 dikurang Min 3. 3 3. Kemudian kali dikali S. Hasilnya B plus 5S. B plus. Sampai di sini paham? Amin. Paham. Ada yang menanyakan? Ada yang menanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Row major ya. Bukan row major. Mapping storage untuk array dimensi 2 ya. Mapping ke storage untuk array dimensi 2. Untuk array dimensi 2 di sini kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan row major dan yang kedua adalah dengan menggunakan column major. Ya. Row major rumusnya di sini ya untuk mapping ke dalam storage dengan menggunakan row major, rumusnya di sini adalah B plus I dikurang L1 dikali U2 dikurang L2 plus 1 dikali S plus J dikurang L2 dikali S. Ya, saya langsung aja rumus masuk ke sedang tunggu kolom tadi row major ya. Oke, sekarang untuk kolom major rumusnya kebalikan dari row major. Ya, kalau ini kan I depannya, kalau ini sekarang J. Ya. Untuk kolom major mapping ke storage dengan menggunakan kolom major di sini adalah B plus J dikurang L2 dikali U1 dikurang L1 plus 1 dikali S plus I dikurang L1 dikali S. Ya. Kalau langsung aja saya kasih contohnya aja biar langsung paham. Ya. Misalkan di sini ada array, di sini ada array A dengan nama A untuk baris itu 1 sampai dengan 3, untuk kolom 1 sampai dengan 5 ya. Dan elemennya di sini adalah dua elemen ke baris kedua kolom ketiga. Nah, tentukan address awalnya. Untuk menentukan address awalnya, kalau kita menggunakan yang pertama kita gunakan dulu secara row major. Ini sudah saya kasih tanda ya, biar gampang melihatnya. Di sini sudah saya kasih tanda. Pertama kita dengan menggunakan row major. Nah,
Gimana caranya? B-nya diketahui nggak? Nggak. B-nya. Tuliskan B. I-nya berapa? 2, Bu. 2. Kemudian L1-nya? L1-nya? 1. 1. Kemudian dikali U2-nya? 5, Bu. 5. L2-nya? L2? 1. 1. Plus 1. Dikali S. S-nya kan udah tidak diketahui ya, tuliskan aja S. Plus G-nya? 3. G-nya 3. Dikurang L2-nya? 1, Bu. 1. Kemudian dikali S. Oke. B plus dapat tuh hasilnya. 2 dikurang 1, 1. 1 dikali 5, 5. Dikali S berarti 5 S. Benar nggak? Benar nggak? Benar, Ibu. 3 dikurang 1, 2. 2 dikali S berarti 2 S. Hasilnya adalah B plus 7 S. Benar nggak? Betul, Bu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi kamu yang penting tahu ya bentuk umumnya, terus kamu hafal rumusnya, ya. Tinggal masukin aja angka-angkanya. Oke. Sekarang kalau kita gunakan kolom measure, ya kalau kita gunakan kolom measure gimana? B ditambah J-nya berapa? 3, Ibu. 3 dikurang 1 1 dikali dikali 3 3 kurang 1 kurang 1 ditambah 1 dikali S dikali S tambah 2 tambah 2 dikurang 1 2 dikurang 1 1 dikali S dikali S. Oke. Berarti B tambah 2 kali 3 2 kali 3 2 kali 3 berapa? 6S 6S ditambah tambah S tambah S. Hasilnya B 7S. plus 7S. Oke. Udah? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Farhan Rasyad, udah selesai. Udah? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, berarti sudah selesai ya materi untuk hari ini. Saya absen dulu. Bentar.